Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati, saya muliakan panitia, pengurus PKS dan juga jamaah Nurul Muhibbin. Ya Muhibbin, semua peserta zikir ini, kajian ini yang berbahagia. Mari kita banyak bersyukur kepada Allah atas kekuatan dan juga kesehatan yang telah dianugerahkan kepada kita semua. Shalawat dan salam kita persembahkan ke hadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengeluarkan umatnya dari kegelapan kepada yang terang-terang, minat julumat ilan nur, dari keadaan gelap kepada keadaan yang penuh cahaya, petunjuk hidayah sebagaimana yang kita rasakan selama ini. Sungguh saya senang sekali diajak untuk bersilaturahim di majelis yang mulia ini. Saya dipesan oleh Mas Fuad dan juga alhamdulillah sama Mas Afif yang menghubungi saya. Dan alhamdulillah saya sesungguhnya tidak sibuk seperti yang dikenalkan itu karena COVID. Karena COVID, sejak tahun 2020 sampai tahun 2001 ini saya kosong sebetulnya, kecuali ya di rumah pakai daring-daring seperti ini. Kalau pakai daring, kapan saja saya bisa itu untuk ikut bergabung di sini. Nah, kalau pas tidak COVID, memang saya sibuk. Tahun 2019 kemarin itu saya pergi ke Malaysia, ke Singapura, saya ke Jerman, saya ke Prancis, saya ke Brussels, ke Belgia, ke Belanda, lalu saya pergi ke Rusia aja 2 kali. Lalu kemudian saya sampai ke Amerika Latin. Itu tahun 18 yang lalu saya pergi ke Australia, ke New Zealand, ke Auckland, ke Wellington, di Selandia Baru. Saya lalu ke New York, kemudian saya ke Jepang beberapa minggu, lalu kemudian saya juga pergi ke Brussels, ke Belanda. Tahun 2020 memang saya punya jadwal ke Vancouver, saya ke Toronto, saya ke Roma, ke London, mestinya itu, lalu ke India, ke Sudan sama ke Maroko, tapi yang terakhir ini gagal total karena ada pandemi. Nah, enggak tahu nanti ke depan masih ada kegiatan atau enggak. Kegiatan saya ini apa? Kegiatan saya ini dakwah sebetulnya. Ya sama dengan panjenengan semua ini dakwah, diundang ke Rusia, mulai dari Moskow ke Saint Petersburg, lalu kemudian ke Kazan, Tarsaskan, gitu kan. Lalu Tajikistan, lalu kemudian diundang ke Kolombia, padahal ke Kolombia itu harus naik pesawat itu 36 jam. Di perjalanan itu 36 jam. Hanya memang kasihan ya, di Amerika Latin itu agama tidak seperti di Indonesia ini. Agama itu masih belum begitu dianggap penting, atau mungkin juga tidak dianggap penting. Bosak kota itu masjid saja hanya 3. 3 pun juga besar, tapi juga kosong. Kenapa 3? Saya bilang, yang Muslim itu hanya berapa ratus gitu, 150 atau berapa. Ternyata kenapa 3 itu karena alirannya 3 gitu. Alirannya 3, jadi umat Islam itu disuruh bersatu itu ternyata sulitnya itu bukannya di Indonesia. Kalau di Indonesia itu bercerai-berai kayak gini kan pantas karena jumlahnya banyak.
Seperti misalnya di Malang itu loh, Mas Fuad kan, kalau bercerai-berai kelompok ini masih pantas karena jumlahnya banyak. Coba di Kolombia ini jumlahnya sedikit saja bercerai-berai. Ini kenapa ini kan mesti harus dikaji itu sebetulnya itu. Nikah itu tidak karena agama tidak dianggap perlu di Kolombia itu, nikah itu tidak seperti di sini. Ada akad nikah, lalu kemudian ada apa itu namanya? Ada resepsi nikah, itu kan dimulai dari situ pernikahan. Kalau di sana enggak. Seperti ayam itu. Ayam itu kan anaknya itu kan saling main-main sama anaknya tetangga, lalu kemudian kebablasan punya anak. Nah, dimulai dari punya anak itulah lalu kemudian pernikahan terjadi. Karena itu resepsi pernikahan sudah tidak begitu lazim. Kenapa? Karena memang sudah punya anak itulah. Kalau di sini kan tidak begitu, karena di sini ada agama. Karena itulah maka kalau kita bicara tentang berdakwah, lapangan dakwah itu masih luas sekali. Gimana kalau si Mas Fuad di sini, teman-teman PKS ini kalau daripada di sini berebut, misalnya masjidnya siapa, masjidnya aja, lebih baik pergi saja itu ke Kolombia, ke Brasil, ke Argentina, ke Ekuador, itu kan, sampai di Suriname sana itu. Jadi lawasannya luas daripada kalau nanti kita buat masjid, diambil orang enggak apa-apa. Toh masih punya lapangan yang luas gitu loh. Berpikir pandangan yang luas menurut saya. Seperti misalnya di Rusia. Di Rusia itu dulu kan enggak boleh, agama itu kan enggak boleh. Dulu masjid-masjid kan juga sudah dibongkar gitu. Gereja-gereja juga dihancurkan, begitu juga yang lain. Tapi sejak Gorbachev itu, perestroika itu setelah dibolehkan beragama, maka lalu kemudian orang juga pada bingung, agama apa ini kan gitu. Adalah tawaran dari Hindu, dari Buddha, dari Kristen, dari Katolik, dari apa saja datang sana. PKS yang belum ada di sana itu coba. PKS belum ada. Mas Fuad, PKS belum nyampe di sana itu loh. Buat mulai dari Malang ini, menurut saya itu di situ. Nah, sampai lalu salah paham. Ketika saya dulu ke sana, duta besarnya Pak Hamid Awaludin, ya orang dari Parepare itu mengenalkan Indonesia. Kaget orang sana. Orang sana itu kalau dakwah itu kan kalau tidak dari Syria, lalu dari mana itu Maroko, lalu kemudian dari Madinah, dari sekitar itu. Orang-orang Timur Tengah itu pakaiannya hanya dua warnanya. Kalau tidak hitam, itu putih. Laki-laki putih, perempuan hitam. Orang-orang yang baru mengenal Islam itu dikira yang dibolehkan warna itu hanya dua. Hitam atau putih. Ketika Pak Hamid Awaludin mengadakan apa itu? Fashion show ya. Berapa itu namanya? Pameran pakaian itu, orang Rusia itu heran-heran. Oh, ternyata pakaian Islam itu juga ada yang jaket kuning seperti punya Mas Fuad itu boleh ya. Bahwa kerudung itu yang berwarna hijau, berwarna oranye itu boleh ya. Akhirnya apa? Akhirnya lalu orang-orang sana itu pada kepingin jadi Muslim. Ternyata warna itu boleh aneka ragam. Itu kan gara-gara PKS belum ke sana. Kan? Coba kalau PKS karena mengenalkan itu kan luar biasa. Nggak tahu kalau PKS juga kaku seperti orang Syria, orang Maroko itu. Kalau nggak hitam, putih, putih hitam. Oh, kalau gitu sama saja. Kan begitu. Di sana kayak begitu. Nah, lalu kemudian saya punya pengalaman di Tajikistan. Di Tajikistan itu 95% Muslim. Tapi di sana tidak boleh orang tanya agamanya apa. Begitu saya nyampe di airport, dipesan jangan tanya agama, nanti jadi ribut. Ributnya gimana? Kalau ada orang tanya, misalnya agamamu apa, Islam, lalu ada pertanyaan berikut. Apa itu? Salatmu berapa kali? Gitu kan? Ada yang 5 kali, ada yang 3 kali. Kalau yang tanya itu 3 kali, saya kadung jawab 5 kali, mereka itu sudah cemberut. Lalu menjadi permusuhan, kan gitu.
Akhirnya apa? Akhirnya lalu jangan bicara tentang agama, nyali jadi kisruh. Coba kalau sudah kayak begitu. Makanya ini memang betul itu Mas Fuad itu PKS selalu kerjasama dengan jamaah dzikir kayak gini tadi. Itu seneng, itu bagus itu menurut saya. Itu namanya dakwah itu kan harus sesuai dengan alam pikiran mereka itu, gitu kan. Jangan lalu kemudian, nah karena itulah kalau saya itu di mana saja bisa kok. Suruh pengajian di PKS ya seneng sekali saya, di PKS ya seneng gitu kan. Di mana-mana saya juga seneng. Saya dulu memang betul tadi. Saya itu menjadi wakil dekan, menjadi dekan, waktu wakil rektor 1. Wakil rektor 1 di UMM itu 13 tahun saya. Belum dekan, belum wakil dekan, 20 tahun saya di sana. Karena itu saya juga jadi pengurus Muhammadiyah daerah Kabupaten Muara Malang itu ketua Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah. Saya di pusat anggota Majelis Pendidikan Tinggi pimpinan pusat Muhammadiyah. Nah, akhirnya lalu saya bertugas sama Mas Fuad itu di UIN, suruh mimpin SAIN. Lalu saya akan perubahan jadi universitas kayak gitu. Nah, lalu kemudian saya mimpin di UIN itu kan NU Muhammadiyah ya, saya hidupkan bersama. Yang NU, yang Muhammadiyah, yang apa sajalah gitu kan. Nah itu sampai 4 periode, 16 tahun di Indonesia itu udah ada pejabat di pemerintah itu sampai 4 periode itu udah ada. Nah, kenapa saya sampai di situ? Karena saya ajak untuk bersilaturahim, tak bilang itu. Saya bilang bahwa kunci sukses. Nah, kunci sukses dalam hidup ini sebetulnya satu di antaranya adalah berkomunikasi. Jadi ini Mas Fuad itu agar sampean sukses jadi di PKS ini komunikasi, ini pikir ini komunikasi. Sampean jangan mengatakan ini PKS tidak boleh, nanti sampean tidak dapat anggota. Tidak apa-apa komunikasi. Nah, komunikasi apa? Saya selalu jelaskan di mana-mana. Komunikasi ini harus dirawat sebaik-baiknya. Komunikasi dengan siapa? Komunikasi dengan Allah. Kita lakukan lewat sholat 5 waktu. Komunikasi dengan Rasul namanya sholawat. Ini tadi kan sholawatan itu. Itu komunikasi dengan Rasul. Dan itu diperintah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Tidak boleh Rasulullah itu ditinggalkan, itu tidak boleh. Bahkan taat kepada Rasul itu sama artinya taat kepada Allah. Mayuti Rasul faqat atau Allah. Bahkan kalau orang itu ingin dicintain oleh Allah, disayang oleh Allah, maka ikuti Muhammad. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah fayaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kalau kamu ingin disayang Allah, ikuti saya. Saya siapa? Ya Muhammad yang ngomong itu. Nanti kamu akan disayang oleh Allah. Lalu kemudian akan diampuni dosamu. Coba kayak begini ini. Taat kepada Rasul sama dengan taat kepada Allah. Tak kala ada kata Allah, selalu ada Rasul. Tak kala kita syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak boleh. Hanya satu aja, asyhadu an la ilaha illallah, tidak boleh. Selalu begitu, selalu begitu. Kalau di masjid-masjid ada tulisan Allah, di sampingnya itu ada tulisan Muhammad. Coba di tulisan-tulisan itu, kalau ada tulisan Allah di sampingnya itu kan ada tulisan Muhammad. Muhammad itu tidak bisa ditinggalkan sebetulnya itu. Tidak bisa ditinggalkan. Karena Allah itu juga sudah mengirim utusan. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Coba ini luar biasa ini.
Jadi saya pergi kemana-mana itu sebetulnya seperti itu. Saya pergi ke... Lah di Rusia ini sekarang itu butuh agama, butuh sekali, perlu sekali. Di kota Moskow sekarang itu sudah ada masjid yang bisa menampung 10.000 coba. Masjid yang bisa menampung 10.000 di Moskow. Saya ceramah di situ. Dan indahnya sekali itu, bangunan masjid itu digandeng dengan lapangan olahraga. Berbagai jenis olahraga itu di situ masjid yang bisa menampung 10.000 itu. Karena maunya orang Moskow itu, kalau waktunya sholat, waktu lalu olahraga itu supaya berhenti lalu sholat di masjid. Coba kan indah sekali. Di sini malah belum ada di Indonesia yang mayoritas. Di sana kayak begitu. Lalu kemudian di Weinstein-Penterberg juga begitu. Bahkan lalu di Kazan itu sudah 55% Muslim. Pemimpin pemerintahan itu sudah sudah Muslim di Kazan sekarang ini. Padahal dulu sangat minoritas. Karena Muslim itulah lalu kemudian di sana itu perlu yang namanya pakaian Muslim. Pakaian Muslim menjadi laris. Di sana ada halal food. Halal food itu menjadi laris. Karena itu, Mas Fuad, cobalah teman-teman PKS itu disuruh bakulan dagang. Jangan dagangnya itu hanya misalnya ke Singosari, lalu ke Panjen, lalu Sumber Pucung. Jangan. PKS itu rahmatan lil alamin. Sama dorong itu. Itu lulusan-lulusan dari UIN itu ada 29 lulusan waktu saya jadi rektor itu 29. Itu di berbagai kota. Lalu kemudian mereka itu dianggap kok baik sekali anak-anak yang belajarnya dari Indonesia itu. Itu bisa diajak kerjasama oleh jamaah dzikir ini. Sehingga kalau misalnya ditanya gimana pengembangan ekonomi, aku rahmatan lil alamin. Kan gitu kan? Sampai di Moskow, sampai Kazan, sampai Sandet. Loh kok bisa kayak gitu? Aku menjalin komunikasi. Komunikasi dengan Allah namanya sholat, komunikasi dengan Rasul namanya sholawat, komunikasi sesama namanya silaturahim atau silaturahmi. Maka tak sebut semua silaturahim atau silaturahmi. Nanti kalau disebut salah satu nanti diribut. Ribut perkara nyebut silaturahim dan silaturahmi. Nah, bahkan tidak ribut maka ya disebut bareng. Nah, setelah saya memimpin UIN, saya lalu kemudian diajak Profesor Tolha Hasan untuk memimpin, untuk menjadi pembina Yayasan Unisma. Coba. Dari Muhammadiyah kok disuruh untuk menjadi pembina Yayasan Unisma. Dan sekarang itu sudah besar kayak begitu itu. Menjadi perguruan tinggi Islam milik NU yang terbesar di Indonesia itu Unisma itu. Perguruan tinggi milik NU yang paling besar itu di Unisma itu. Coba. Kayak begitu. Lalu saya walaupun dulu itu anggota majelis pendidikan tinggi pimpinan pusat Muhammadiyah, saya juga disuruh menjadi pengurus NU. Coba. Di Jawa Timur. Wakil Rois Suriah NU coba saya ini. Coba. Untuk apa tengkar-tengkar? Wong memang Al-Qur'annya menyuruh kita wala tafarraqu. Wala tafarraqu, enggak boleh berselisih, bercerai-berai itu enggak boleh. Karena itu saya selalu ngomong, Prof Imam, nanti malaikat tanya, ini andai-andai saja, tidak begitu sebetulnya. Andai-andai aja, Prof Imam. Kamu kan pernah jadi pimpinan Muhammadiyah, pimpinan UIN, pimpinan Unisma. Bahkan sampai juga diajak oleh Gus Solah untuk menjadi ketua yayasan di Tebuireng, Jombang. Mestinya kamu kan ngerti agama. Saya jawab, ngerti. Tapi dari yang kamu ngerti itu apa? Ya Quran dan Sunnah. Qurannya itu lalu apa? Ya dari Fatihah sampai surat An-Nas 114 surat itu. Lalu yang kamu amalkan berapa ayat? Yang saya amalkan satu saja, tapi gagal. Jadi dari sekian banyak ayat Quran itu saya ngaku kepada malaikat itu, nanti kalau ditanya, yang saya amalkan itu baru satu ayat dan itu pun tidak berhasil. Ayat apa itu?
Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Hanya satu itu. Iya, berhasil enggak? Mungkin malaikatnya tenger-tenger gitu kan. Moso sudah jadi rektor yang diamalkan kok satu. Tapi kan enggak ada yang ngamalkan. Ya sudah kamu masuk surga. Gitu loh. Ya sudah kamu masuk surga karena enggak ada yang ngamalkan ayat itu. Sampai di Kolombia saja yang penduduk Islamnya hanya ratusan itu bertengkar, kan tidak ada yang ngamalkan. Nah, saya lalu kemudian seperti itu. Lalu saya juga menjadi ketua yayasan di Tebu Ireng Jombang, perguruan tinggi Tebu Ireng Jombang itu yang mengembangkan pesantren-pesantren yang dikenal dari Sabang sampai Merauke, yang di situ ada Universitas Hasyim Asy'ari coba. Dan juga mulai maju sekarang ini. Nah, saya juga di situ coba. Saya di NU, di Muhammadiyah diterima, di Al-Wasliyah, di Tarbiyah Islamiyah, lalu kemudian juga di Nahdlatul Ulama, di PKS disuruh ceramah, coba di PKS kok disuruh ceramah. Mestinya PKS itu kan tidak mau dengan saya kayak gini. Tapi kok mau gitu loh. Karena kalau saya tidak disuruh ceramah, yang cerita tentang Kolombia, yang cerita tentang Selandia Baru, yang cerita tentang Amerika, yang cerita tentang Rusia itu coba. Ada banyak orang yang Jepang, lalu kemudian mana Afrika, sampai Maroko sana, di berbagai belahan dunia itu sudah saya datangin semua. Itu tadi, yang penting komunikasi tadi. Nah, Ibu dan Bapak-Bapak sekalian, memang satu terakhir ini, karena kan waktunya kurang 5 menit ini. Paling susah itu memang ngurus menungso sebetulnya. Hidup ini, termasuk di partai itu ngurus menungso. Kenapa angel? Karena menungso itu angel diatur. Manusia itu, coba sahabat baca dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran manusia itu disebut apa? Disebut insan. Disebut Anas, disebut Al-Basar, disebut Bani Adam. Coba sama pelajari. Sebutan-sebutan itu kan selalu negatif itu. Coba satu aja karena waktunya pendek. Disebut dengan insan. Insan itu ketika orang disebut dengan nama insan selalu digantikan dengan kata yang tidak menyenangkan. Innal insana li rabbihi lakanut. Manusia itu kepada Tuhannya saja ingkar. Innal insana la yatgha. Manusia itu berlebih-lebihan, melampaui batas. Innal insana la fi khusrin. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu selalu berkeluh kesah. Idza masau syarru jazua wa idza masau khairu manu'a. Coba. Innal insana la dzulmul mubin. Doluman jahula kapuro cidala suka dibat doi papaturo dan lain-lain, kecuali satu. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tapi segera disusul summa radatnahu asfala safilin. Jadi memang manusia itu susah memang. Jadi kalau sampean ini harus ada zikir, harus ada pengajian, ini memang harus dilakukan. Karena apa? Karena memang manusia itu kalau tidak seperti itu, jelek manusia itu. Disambungkan selalu hal yang jelek. Coba sama cari di Quran. Apa ada insan itu lalu diseru masuk surga? Coba sama cari. Mulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Apa ada seruan insan masuk surga? Tidak ada. Coba sama cari. Nanti jangan-jangan saya salah itu. Itu kan insan itu. Memang insan itu adalah hawa nafsu dunia setan. Nanti suatu ketika saya teruskan pengajian ini Pak Fuad, kalau berkenan gitu kan, jelaskan ini. Saya mau itu kalau mau menjelaskan ini. Memang tidak bisa manusia itu seperti itu. Selalu memang hawa nafsu dunia setan. Karena itu manusia suka kesetanan itu kan. Manusia itu kesetanan. Ya memang setan. Manusia itu sebetulnya. Karena itu kalau di Quran, kalau disebut insan selalu baik, selalu jelek. Kecuali ustadz. Ustadz itu kalau nyebut insan, gandengannya bagus, Pak Fuad. Ya Allah, ya Allah, mudah-mudahan santri saya, jamaah saya, anak saya, kelak menjadi insan kamil.
Padahal insan itu jelek, kamil itu sempurna. Mudah-mudahan anak salah santri saya menjadi jelek yang sempurna. Coba seringkali. Coba sama lihat di Quran. Karena itu kalau jelek itu lalu kemudian ya doanya Mas Fuad apa itu? Gitu kan. Karena tidak paham siapa itu insan. Nah, yang jelek kayak gini itu lalu gimana caranya itu? Caranya gimana memperbaiki? Ya caranya memperbaiki kalau mengikuti Quran. Penyakit yang ada di dalam dada itu harus dihilangkan. Fi qulubihim maradun itu harus dihilangkan. Penyakit itu. Bagaimana memperbaiki, menghilangkan penyakit? Tidak ada lain kecuali sholat. Tapi juga tidak sembarang sholat. Sholat yang khusyuk. Karena itu disebut wasta'inu bisabri wassalah. Wa innaha lakabiratun illa alal khasiin. Siapa khasiin itu? Alladzina yadunnuna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Ketika sholat orang PKS ini, maka harus merasa ketemu Allah, ketemu Tuhan. Kalau enggak, maka tidak sukses, tidak khusyuk. Dan itulah sebetulnya yang diharapkan sholat. Dan kalau itu sholat khusyuk, maka lalu penyakit ini dicabut oleh Allah dan Rasul-Nya. Gimana Quran mengatakan apa? Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihal anhar. Aku akan nyabut apa yang ada di dalam dada min ghillin, iri dengki takabur tamak. Gimana? Tajri min tahtihal anhar, di tempat yang di bawahnya mengalir. Karena penyakitnya berasal dicabut lewat sholat, maka inna sholata tanha anil fasa wal munkar. Ada pintu keluar untuk memperbaiki manusia berdakwah ini. Nah ini, maka sesungguhnya sih yang namanya kelompok jamaahnya Mas Fuad ini harus tahu sebetulnya nih. Tahu tentang dunia, kuncinya seperti apa. Lalu tatkala memperbaiki, yang harus diperbaiki itu apanya? Yang harus diperbaiki itu adalah yang ada di dalam hati inilah. Yang ada di dalam hati. Dan agama sebetulnya lebih konsentrasi kepada hati. Agama lebih konsentrasi kepada hati. Silakan sampean misalnya membantah ini. Tapi saya akan mengatakan bahwa kalau hanya kemajuan di bidang ekonomi, di bidang apa namanya itu kan sosial, pendidikan, tanpa agama sebetulnya bisa. Tapi jangan lalu kemudian disalahartikan ini. Agama harus, karena mengurus yang ada di dalam dada ini. Harus. Tetapi lalu kemudian kita harus yakin juga bahwa kalau hanya sekedar ekonomi, sekedar pendidikan, sekedar sosial, macam-macam itu, tanpa agama sebetulnya bisa. Buktinya apa? Korea, kan tidak ada agama. Jepang, kan tidak ada agama. Eropa, itu kan agama kurang. Amerika, agama kurang. Bahkan yang membenci agama, seperti di Rusia ini, kok lalu juga menjadi maju. Coba sampean lihat ya, kalau sampean nanti pagi-pagi di kota sana, Mas Fuad, sampean pagi-pagi di Rusia, nanti kalau di sini sebelum subuh, itu ada mobil tank-tank itu loh Mas Fuad. Tank-tank mobil, tank-tank air, berisi air, itu keliling kota. Untuk apa? Nyemproti jalan, agar tidak ada debu. Agar orang-orang ketika keluar rumah, pergi ke tempat kerja, ke kantor, itu sudah tidak ada debu. Seluruh jalan di kota itu sudah disiram. Agar orang menjadi sehat. Coba misalnya di Malang ini sampai anggota DPR, apa sudah kepikiran? Jalan di Dinoyo, jalan di Blimbing, jalan di ini, lalu kemudian sama usahakan dirapatkan agar orang-orang tidak berpenyakit, lalu harus harus disiram kalau musim kemarau. Nah, kepikiran sampean itu. Kepikirannya saya juga tidak tahu gitu kan. Itu negara yang tidak beragama, coba. Wong agama kok kalah kalau yang tidak beragama. Sekarang itu kan di mana-mana macet di seluruh dunia. Di Rusia itu bisa menyelesaikan persoalan kemacetan, walaupun juga masih macet. Gimana caranya? Membuat jalan di bawah tanah 100 meter dari permukaan itu. Dari kota ke kota itu membuat di bawah tanah. Niru orang-orang. Kan ada orang-orang itu kan, berjalan di bawah tanah kan orang-orang itu 100 meter dari permukaan. Jangan dikira di bawah itu lalu hanya satu.
Kereta itu 7 lapis, Mbak. Lapis 1, lapis 2, lapis 3, sampai lapis 7 di sana itu. Apa tidak luar biasa di sana? Nah, saya ingin bagaimana organisasi sampean ini, kita berdiskusi-diskusi ini, saya akan bagi pengalaman saya dari berbagai belahan dunia ini, agar lalu kemudian jamaah ini, walaupun paling tidak tahu lah, paling tidak tahu, menjadi tahu. Dan orang yang tahu itu mesti memimpin yang tidak tahu. Bermata dua memimpin bermata satu. Bermata satu tidak memimpin orang yang tidak punya mata. Kan gitu kan? Orang yang tidak mata bisa dipimpin bermata satu. Orang bermata satu itu dipimpin orang bermata dua. Lah sampean ini orang yang bermata 4 atau 6. Mesti jadi pemimpin diri. Dan kalau itu sama laksanakan pemimpin yang seperti ini, Indonesia akan menjadi maju. Nah, karena waktunya sudah habis, maka diteruskan pada edisi berikutnya, Mas Fuad. Saya masih mau, asalkan diundang seperti ini. Saya disuruh bicara apa. Gitu kan. Paling tidak, ayolah kita bangun komunikasi yang bagus, komunikasi dengan Allah, namanya sholat, tapi harus khusyuk. Komunikasi dengan Rasul, namanya sholawat. Komunikasi dengan sesama, namanya silaturahim atau silaturahmi. Manakala ini sampean kembangkan, maka sampean akan membangun, mengajak umat manusia ini menjadi rahmatan lil alamin. Setelah ada pertemuan-pertemuan seperti ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, terima kasih, mohon maaf Mas Fuad. Mohon maaf pada Pak Taufik Abadi, Pak Mahathir, Pak Abitali, Pak Usman Afan, dan semua saya minta maaf yang bisa saya lihat di sini, Bu Titik, Pujiati, Blimbing, semuanya lah. Terima kasih, sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.